Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Fatir dengan nomor NIM 01011383281993. Saya akan mempresentasikan penganggaran modal mata kuliah penganggaran perusahaan. Pengertian penganggaran modal. Modal kapital menunjukkan aktivitas yang digunakan untuk produksi. Dua, anggaran budget adalah sebuah rencana rinci yang memproyeksikan aliran kas masuk dan aliran kas keluar selama beberapa periode pada saat yang akan datang. Tiga, penganggaran modal. Capital budgeting adalah proses menyeluruh menganalisa proyek-proyek yang menentukan mana saja yang dimasukkan ke dalam anggaran modal. Empat, anggaran pengeluaran modal. Capital expenditure adalah pengeluaran dana kas untuk mendapatkan aktiva operasional yang akan membantu memperoleh penghasilan atau mengurangi biaya-biaya di masa yang akan datang. Tujuan penganggaran. Satu, memaksimalkan nilai perusahaan, yaitu penganggaran modal membantu memilih investasi yang memberikan keuntungan terbesar dalam jangka panjang. Kedua, selanjutnya ya kemudian proyek yang dipilih akan meningkatkan pendapatan, efisiensi atau mengurangi biaya yang pada akhirnya meningkatkan nilai perusahaan bagi pemegang saham. Dua, memilih proyek yang memberikan keuntungan terbaik. Tidak semua proyek layak dijalankan. Dengan penganggaran modal, perusahaan bisa membandingkan beberapa alternatif proyek dan memilih yang paling menguntungkan secara ekonomi. Tiga, mengelola risiko investasi jangka panjang. Investasi besar biasanya melibatkan risiko tinggi dan dampak jangka panjang. Dengan analisis yang cermat melalui penganggaran modal, perusahaan bisa meningkatkan risiko gagal investasi dan menghindari kerugian besar. Aspek penting dalam penganggaran modal atau capital budgeting. Satu, selalu menggunakan cash flow. Dua, think incrementally, yaitu berusaha untuk selalu think incrementally bagaimana tambahan yang dihasilkan oleh suatu proyek terhadap kondisi yang sekarang. Tiga, konsekuensi proyek. Fokus pada implikasi-implikasi yang dihasilkan dari keputusan proyek yang diambil. Empat, sunk cost. Tidak masuk perhitungan. Sunk cost adalah biaya yang sudah terjadi di masa lalu dan tidak akan muncul lagi. Lima, perhitungan opportunity cost. Nilai ekonomis yang hilang ketika seorang memilih sesuatu alternatif dibanding dengan alternatif lainnya. Macam-macam keputusan penganggaran modal. Satu, aspek penghematan biaya dan pendapatan usulan investasi. A. Pengantian. B. Perluasan. C. Pertumbuhan. Dua, tingkat ketergantungan dan usulan proyek investasi. A. Independent project. B. Mutual exclusive project. C. Complement project. D. Substitute project. Proses penganggaran modal. Satu, identifikasi proyek investasi. Dua, evaluasi kelayakan finansial proyek. Tiga, penyusunan anggaran modal. Empat, pemilihan proyek berdasarkan kriteria investasi. Lima, pelaksanaan dan pengendalian proyek. Enam, evaluasi pasca pelaksanaan. Metode penilaian usulan investasi. Payback period. Mengukur berapa lama investasi dapat kembali. Rumusnya, payback period sama dengan nilai investasi per cash flow kali 1 tahun. Net present value. Rumusnya sebagai berikut. Accounting rate of return. Rumusnya, accounting rate of return sama dengan rata-rata laba bersih setelah pajak per rata-rata investasi. Metode penilaian usulan investasi, internal rate of return, IRR. Mencari tingkat bunga yang menyamakan nilai sekarang dari aliran kas neto dan investasi. Rumusnya IRR sebagai berikut. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran modal, tingkat bunga, risiko proyek, inflasi, dan nilai waktu uang. Terima kasih.